Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Ikawati dengan NIM 24080554138 dari program studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis kurang lebihnya 5 kesalahan ejaan dan pilihan kata yang terdapat pada baliho maupun poster di lingkungan sekitar ataupun media online dan akan memperbaikinya sesuai dengan EYD. Berikut analisisnya. Sebelum menganalisis, ada latar belakang. Nah, menganalisis kesalahan ejaan dan pilihan kata yang sering ditemukan di ruang publik, khususnya pada spanduk, poster, atau baliho, bertujuan untuk melatih kepekaan mahasiswa dalam mengamati dan mengevaluasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa yang baku dan benar dalam komunikasi visual di masyarakat. Jadi, untuk analisis yang pertama ada pemisahan kata depan. Nah, jadi ada baliho yang bertuliskan di sini bisa pinjaman dana multiguna, cepat, mudah, dan aman. Perlu diketahui bahwa penulisan di sini yang benar adalah terpisah karena di berfungsi sebagai kata depan preposisi yang menunjukkan tempat. Jadi, untuk yang kedua ada analisis ejaan yang benar. Terdapat spanduk di pagar yang bertuliskan selain anak kos dilarang masuk tanpa izin penjaga. Nah, perlu digarisbawahi di sini yang salah adalah kata izin. Penulisan ini adalah bentuk tidak baku. Kata yang baku dan sesuai dengan EYD adalah izin menggunakan huruf Z bukan C. Dan yang ketiga ada analisis ejaan yang benar. Jadi ada poster yang tertempel di tiang dengan tulisan praktek dokter gigi mulai dari 1 jutaan dan mulai dari 100 ribuan. Nah, kenapa di sana ada penulisan yang salah? Jadi nomor 1 ialah praktek. Penulisan kata ini tidak baku. Kata yang benar dan sesuai dengan kaidah EYD adalah praktik, menggunakan huruf I bukan E. Kemudian yang kedua ada 1 jutaan dan 100 ribuan. Jadi penulisan ini tidak baku dan tidak formal. Dalam penulisan yang baku, singkatan untuk juta adalah juta, ditulis lengkap, sedangkan ribu adalah ribu atau RB. Nah, bentuk akhiran an yang menunjukkan kira-kira jumlahnya juga sebaiknya ditulis terpisah dan tidak usah menggunakan tanda hubung. Kemudian yang keempat ada ejaan dan pemisahan kata depan. Jadi ada sebuah poster bertuliskan dilarang anak-anak mandi di kolam. Untuk analisis pertamanya yaitu di kolam. Penulisan ini tidak tepat. Kata di pada frasa ini berfungsi sebagai kata depan atau preposisi yang menunjukkan tempat yaitu kolam. Oleh karena itu, kata di dan kolam harus ditulis terpisah, bukan serangkai. Penulisan yang benar adalah di kolam. Nah, analisis selanjutnya dari gambar di samping adalah penataan kalimat yang kurang pas dilihat. Mungkin bisa diganti dengan seperti ini, anak-anak dilarang mandi di kolam. Untuk yang terakhir ada analisis pemisahan kata depan. Jadi ada spanduk yang bertuliskan helm Anda mohon dikunci, hilang di luar tanggung jawab kami. Nah, untuk pembetulannya ada 1 penulisan kata depan. Kata depan di seharusnya ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya karena menunjukkan suatu tempat, seperti pada di luar. Kemudian yang kedua, jika di berfungsi sebagai imbuhan, maka penulisannya harus digabungkan dengan kata dasarnya. Imbuhan di membentuk kata kerja pasif yang artinya subjek kalimat dikenai suatu tindakan. Nah, contohnya sendiri seperti dikunci. Berdasarkan analisis 5 gambar tadi disimpulkan bahwa kesalahan ejaan dan pilihan kata pada poster, spanduk, dan papan pengumuman menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat mengurangi kredibilitas dan efektivitas pesan. Analisis ini bukan hanya tentang kesalahan ejaan semata, melainkan juga tentang bagaimana penggunaan bahasa yang cermat adalah elemen krusial dalam membangun komunikasi visual yang kuat, kredibel, dan efektif di ruang publik.
Ini menekankan pentingnya melatih kepekaan dan kesadaran untuk selalu menggunakan bahasa yang baku dan benar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.